ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث بالأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat pada subuh yang dimuliakan Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat memberikan nikmat kepada kita, mulai nikmat harta benda, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat kebahagiaan, nikmat kedamaian. Maka patutlah lidah kita atau lisan kita berucap kalimat tahmid puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan sholawat dan salam ada peluang kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun orangnya, apabila ia mengucap salawat dan salam, maka salawat dan salam itu diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat seakan-akan menyangkal, apakah salawat dan salam kami sampai kepada engkau ya Rasulullah, sementara engkau telah menjadi tulang belulang di dalam tanah. Pada saat itu Rasulullah mengatakan, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Jadi sudah otomatis Nabi Muhammad menjelaskan semua nabi-nabi itu jasadnya utuh, tidak ada yang dimakan tanah. Berapa banyaknya nabi dan rasul? Jumlahnya 124.000 banyaknya. Yang wajib kita ketahui 25 rasul. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan subuh ini kita akan membahas siapa-siapa yang menjadi ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengatakan saya ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Tapi ciri-ciri umat Muhammad jauh daripadanya. Pada Ibu yang saya hormati, ciri-ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita membaca Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Fath ayat 29, itu ada sekitar 5 ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi ada 5 cirinya. Apabila seorang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad, pada dirinya ada 5 macam tersebut. Kalau 5 macam itu tak ada padanya, maka tidak cocok, tidak sesuai. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir, atau juga tegas terhadap orang Islam yang berlaku berbuat kekafiran. Kita ini mesti asyidda'u 'alal kuffar, karena juga Nabi Muhammad dulu waktu beliau berdakwah menyeru manusia untuk beriman kepada Allah, macam-macam tawaran orang-orang kafir Quraisy. Daripada kita bentrokan, daripada kita berbenturan, bagaimana wahai Muhammad, kita ini saling toleransi. Artinya, sekali-kali engkau menyembah Tuhan kami, kali-kali kami ingin menyembah Tuhanmu. Nah, begitulah ajakan orang kafir Quraisy. Artinya model dicampur aduk. Dalam Quran kan tak boleh campur aduk. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur aduk yang hak dengan yang batil. Mana bisa dicampur adukkan. Umpamanya hari Ahad kita ikut ke tempat mereka beribadah, hari Jumat orang suruh pula ke tempat kita beribadah, mana pantas. Jadi mesti tegas, ya, batasnya lakum dinukum waliyati, bagi kami agama kami biasyidda wa'alal kufar. Itu kalau terhadap orang yang memang kufar, kafir, tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Namun kita juga mesti asyidda wa'alal kufar terhadap orang Islam yang memangnya pelaku kufar, ingkar. Misal di rumah kita sendiri, ayat 132 misalnya, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Wa'mur ahlaka bis shalah, kata Allah, perintahkan keluargamu itu salat, perintahkan. Wastabir 'alaiha, dan sabar mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta pada engkau rezeki, kata Allah. Jadi Allah tak minta rezeki tidak kepada kita. Allah minta perintahkan keluargamu sholat dan sabar melaksanakannya. Nahnu narzuquka, kami yang berikan rezeki kepadamu, kata Allah. Wal 'aqibatu lit taqwa,
dan akibat yang baik itu hanyalah bagi orang takwa. Jadi kalau di rumah ada yang tak sholat, tetap orang tuanya bersabar terus menerus mengajaknya, memerintahkannya sholat. Jangan dibiarkan. Umpamanya ada orang tua subuhnya anaknya tak bangun, tak sholat, biarnya aja. Nah, itu bahaya sekali. Tidak dibangunkan, terus menerus diajak melaksanakan sholat tersebut. Kenapa? Orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang meruntuhkan agama. As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkannya, maka dia adalah peruntuh agama. Bayangkan. Yang meruntuhkan agama dibiarkan, umpamanya saja di rumah. Itu namanya tegas terhadap keingkaran. Ini mesti orang tua itu terhadap keluarganya dia bertanggung jawab. Dan juga dalam ayat lain apa kata Allah, pelihara keluargamu daripada siksaan api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi pertama, tanda ciri umat Muhammad itu asyidda wa'ala kufar. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Sama-sama umat Islam itu kita ini berkasih sayang. Mana yang diberi Allah kelebihan, menyayangi orang yang kurang. Yang kurang juga membantu kepada orang yang lebih, begitulah dengan tenaga, berkasih sayang. Kalau Nabi Muhammad dulu gimana kasih sayangnya para sahabat? Apabila melihat sahabat tadi bermasalah dalam hidupnya, kekurangan harta benda, mereka itu sama-sama menyelesaikannya. Salah satu contohlah misalnya Abu Dujanah. Abu Dujanah itu setiap subuh sampai Nabi tahu di mana tempat sholatnya. Mereka tuh banyak sahabat itu kalau sholat subuh itu sudah tahu dia di sini, yang satu di sini, sering begitu. Tidak pindah-pindah. Namun setiap lepas sholat Abu Dujanah ini langsung berangkat pulang, tidak berwirid lagi. Karena kan bagus lepas sholat berwirid. Apabila sudah kau tunaikan sholat, maka ingatlah kepada Allah. Iza qadaytumus sholat fadzkurullah. Apabila kau sudah tunaikan salat, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, ketika kau berdiri, duduk, berbaring. Jadi suruh kita mengingat Allah, berzikir. Lalu satu ketika Nabi Muhammad menahan Abu Dujanah, kau tidak pentingkah lepas sholat ini berzikir dulu, berwirid dulu? Kata Abu Dujanah, ya Rasulullah, bila aku terlambat pulang celaka ya Rasulullah. Kenapa? Karena anak-anakku bangun. Bila anak-anakku bangun, dia keluar rumah subuh-subuh. Di samping rumah itu ada pohon kurma yang pemiliknya orang Yahudi, dan buahnya itu karena tadi malam diterpa angin berjatuhan yang masak. Anakku langsung ambilnya punya orang itu,
saya tidak ingin kalau anakku itu memakan hak orang lain. Aku tidak ingin anakku makan yang haram. Begitulah Abu Dujana tadi. Maka kata Rasulullah, susah juga ini permasalahan Abu Dujana ini. Ada pohon kurma di sepadan tanah, maka itu punya orang Yahudi. Maka Rasulullah mengajak si Abu Bakar pergi ke rumah Abu Dujana melihatnya. Nah, kata Abu Bakar, begini saja solusinya ya Rasulullah, bagaimana kalau kita beli saja sebatang kurma orang Yahudi ini. Jadi setelah dibeli nanti untuk Abu Dujana itu untuk menyelesaikannya. Tapi karena namanya orang mau membeli, orang Yahudi tidak mau jual, diangkat jalan harga mahal. Akhirnya satu batang itu mau ditukar dengan beberapa batang pohon kurmanya Sayyidina Abu Bakar. Namun pula ketika buahnya masak berikutnya, tetaplah orang Yahudi itu ngambilnya. Lalu dengan izin Allah, Rasulullah mohonkan agar pohon kurma itu berpindah ke depan rumahnya Abu Dujana. Dengan izin Allah, pohon kurma itu berpindah ke depan rumah, tak di samping lagi. Begitu cara Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar menyelesaikan permasalahan Abu Dujana tadi. Jadi kalau itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah, bagaimana rahmah kasih sayang di antara umat Islam itu. Itu adalah sifat Nabi Muhammad. Yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janazahum wa la yahjur faqiran. Nabi Muhammad itu mencintai orang-orang yang fuqara, orang-orang miskin, wa yajlisu ma'ahum, dan Nabi mau duduk bersama mereka, wa ya'udu mardahum, dan Nabi menjenguk kalau mereka sakit, wa yusayyi'u janazahum, dan Nabi Muhammad mengantar mereka kalau mereka sudah menjadi jenazah. Wala yaghfiru faqiran, Nabi Muhammad tidak pernah menghina kepada orang-orang fakir. Kasih sayang antara mereka. Kalau keadilan, Nabi Muhammad adil. Nabi Muhammad dermawan, tawadu, sabar. Kemudian Nabi Muhammad berani, pemaaf dan bijaksana. Sabarnya luar biasa. Kalau keadilan Rasulullah sudah banyak dalam sejarah diceritakan, dan orang mengakui atas keadilan Rasul. Kemudian berikutnya yang ketiga, ciri daripada umat Muhammad itu tarahum ruk'an sujada. Kau lihat mereka rukuk dan sujud. Dia waktu dia tetap rukuk dan sujud, artinya beribadah kepada Allah. Kemudian berikutnya lagi tanda atau ciri umat Muhammad itu yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Ya, rajin bekerja, utamakan mencari yang halal dan thayyibah. Itu dia umat Muhammad. Ya, asal mencari, berusaha cari yang halal. Takut kalau yang dicari itu yang tidak halal, dapat dipertanggungjawabkan istilahnya sampai nanti ketika ditanya di akhirat. Kita semua akan ditanya, summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tentang nikmat itu akan ditanya di akhirat nanti. Bukankah kita ada cerita yang mengerikan? Orang konglomerat
orang kaya meninggal dunia, nah hartanya banyak, dia meminta kepada keluarganya untuk mau mendampingi dia dalam kubur selama beberapa hari. Ya tidak ada yang mau. Bila aku meninggal nanti, kena temani aku di samping agak 40 hari. Ada yang mau. Ini tawarkan kepada orang. Ada rupanya yang mau. Orang miskin ini mau. Karena orang miskin ini kerjanya selalu pergi ke hutan. Mengapa pergi ke hutan? Mencari kayu. Jadi mendengar ada tawaran untuk menjaga orang kaya dalam kubur, mau dia. Nanti dibagi sebagian hartanya. Dibawanya lah kapak, yang itu biasanya kan buat kapak. Jadi lepas dikuburkan orang kaya tadi, dia pula buat kuburan di sampingnya, menunggu, menjaganya. Rupanya malaikat datang, malaikat itu bukan yang meninggal, dia tanya yang hidup. Kamu kenapa di sini? Nih, saya di sini menunggu orang ini. Kenapa orang ini ngambil upah? Bukan yang kaya ditanya. Lalu apa? Kenapa kau tak punya harta ya? Iya. Rupanya buat kapak dia bersiap-siap. Kapak tadi. Datang malaikat tiap hari nanya pekerjaannya. Yang ngambil kayu pakai kapak ini. Itu kapak saja ditanya 40 hari. Di mana kau dapat kapak ini? Ya, aku beli di pasar. Dari mana dapat duitnya? Duitnya dengan jual kayu. Kayu di mana kau ambil? Di hutan. Setiap kau nembang kayu, apakah kau mengukur kayu itu dengan ukuran yang pas? Lalu pergi malaikat datang lagi tanya, masalah kapak ya sudah selesai. Luar biasanya. Maka sampai 40 hari, maka dia pun bangkit ke atas. Orang dah menunggu di atas, keluarga dah menunggu. Alhamdulillah, kau selesai melaksanakan tugas. Kita ambil lagi hadiah dari orang yang meninggal tadi, hartanya. Kata yang menunggu, saya tak mau lagi. Berapapun harta tak mau lagi. Saya aja buat kapak satu ditanya 40 hari, saya tanya kapaknya selesai. Apalagi kalau harta banyak, kapak saja kaya. Jadi apa yang kita miliki, hendaknya kita sekarang kalau ditanya kita bisa menjelaskan. Sekarang kalau ditanya, belum lagi nanti kita berada di masa. Sekarang ditanya itu. Sekecil apapun nikmat itu akan ditanya. Makanya mesti kita mencari yang halal dan thayyibah. Biar nanti kita tidak susah menjawabnya. Makanya ada hadis katakan al-fuqara yadkhuluna jannah qabla al-aghniya bi nisfi yaumin. Orang fakir itu masuk dalam surga mendahului orang kaya nisful yaum, setengah hari. Setengah hari yakni berapa tahun? 500 tahun. Kenapa? Sebab karena orang fakir ini tak banyak pertanyaan. Ya sudah, dia bila ditanya, Tuhan dari mana kau dapat ini? Di mana dapat ini, dapat itu? Ya, cuma dikasih, ya Allah, dari hambamu yang kaya. Selesai. Dikasih, kita kan enak jawab. Teman saya diberi zakat, saya diberi itu dan ini. Selesai baginya. Dah.
Tapi kalau yang kita punya banyak harta tadi pertanyaannya dua kan, aina tasabahu wa aina anfaqahu, dari mana kau usahakan dan dari mana pula engkau menginfakkannya, kemana? Jadi umat Nabi Muhammad itu yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, ya mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Lepas sholat fantasilu fil ard, terbaran di muka bumi mencari rezeki, cari karunia Allah. Tepat waktu sholat datang, ampihan kerja sholat bulan. Kalau kita lihat di mana ya, di Madinah ya, memang iya di Madinah kalau sudah tepat waktu sholat habis toko tutup semua di masjid. Lepas sholat baru buka lagi, datang waktu tutup lagi, walaupun orang mau berbelanja, ya pergi lagi sholat. Ditutupnya pokok. Tanda mereka itu adalah umat Muhammad lagi yang berikutnya, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda mereka itu adalah di muka mereka karena bekas sujud. Nampak nanti oleh Rasulullah di yaumil qiyamah, Muhammad melihat, nah ini adalah tanda umatku, karena dia sering berwudu kan. Hanya waktu doa berwudu itu, waktu kita membasuh muka itu, Allah membayyit wajhi yawma tabayyadu wujuhu wa taswaddu wujuh, doa, ya Allah putihkan wajahku nanti di yaumil qiyamah. Pada saat itu nanti ada orang juga yang wajahnya hitam. Allah membayyit wajhi yawma tabayyadu wujuh, di wajah kita nampak putih. Kita tidak usah kecewa misalnya hidup di dunia ini wajah kita umpamanya hitam, tapi di akhirat nanti insya Allah dia akan bersih wajah. Rasulullah melihat, kata Rasulullah, ini umatku, tinggal Nabi manggil ada bekas sujudnya itu. Jadi kalau tidak berwudu, ada nggak kira-kira bekas sujud itu? Hanya dianjurkan kita waktunya masuk muka itu membaca tadi. Waktu basuh tangan, Allah ma'atini kita biyamini wa hasibuni hisaban yasira. Ya Allah, kelak nanti di yaumil qiyamah aku menerima kitab di sebelah kanan. Jadi ada semua doa-doanya. Di mana kita dapati? Silakan kita buka buku tentang doa-doa, ada semua. Basuh kaki ada doanya, berkumur ada doanya, membasuh kepala ada doanya, ada doa semua. Agar nantinya kita di yaumil qiyamah ada bekas sujud. Ini 5 inilah tanda dan ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan memberi pelajaran pada saya dan pada kita semua, lebih-lebih dapat pula kita mengamalkannya. Mohon maaf di atas segala kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Na'udzu subhanaka Allahumma wa tahiyyatu biha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.